Halo semuanya, pada kesempatan pagi kali ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran home learning. Namun sebelum kegiatan pembelajaran home learning kita mulai, terimalah salam kasih dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang perbuatan baik dan perbuatan tidak baik. Kita akan mereview kembali pelajaran 7 yang pernah kita mulai. Yuk segera. Yang pertama yaitu perbuatan. Perbuatan ada dua macam. Yang pertama yaitu perbuatan baik, sedangkan perbuatan yang selanjutnya yaitu perbuatan buruk. Dari pengertiannya, perbuatan dalam agama Buddha disebut kama ataupun karma. Perbuatan baik disebut kusala kama, adalah perbuatan yang berguna bagi diri sendiri, tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Kemudian, perbuatan buruk disebut akusala kama, yaitu perbuatan yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Selanjutnya, perbuatan dapat dilakukan melalui 3, yaitu yang pertama, pikiran, ucapan, dan badan jasmani. Perbuatan baik melalui pikiran, contohnya cinta kasih, berpikir positif, tidak membenci, cinta kasih, dan saling menyayangi. Jadi perbuatan baik melalui pikiran, contohnya diantaranya yaitu cinta kasih, berpikir positif, tidak membenci, terus melakukan meditasi cinta kasih, dan saling. Untuk yang selanjutnya yaitu perbuatan buruk melalui pikiran. Nah, perbuatan buruk melalui pikiran ini yang harus kita hindari. Yang pertama yaitu membenci. Yang seperti kita ketahui bahwa membenci adalah perbuatan buruk yang dilakukan oleh pikiran kita. Yang selanjutnya adalah serakah. Serakah berarti kita menginginkan sesuatu yang lebih. Selanjutnya, iri hati. Iri hati adalah perasaan tidak suka ketika melihat orang lain bahagia. Selanjutnya, menghayal. Nah, menghayal ini biasanya kita memikirkan hal-hal yang tidak penting. Yang selanjutnya, berprasangka buruk. Berprasangka buruk ini sama dengan berpikiran buruk. Kita berpikir yang tidak-tidak. Itu tadi contoh dari perbuatan buruk melalui pikiran. Nah, semua perbuatan buruk yang melalui pikiran itu harus kita hindari ya. Kemudian selanjutnya yaitu perbuatan baik melalui ucapan. Apa saja kira-kira perbuatan baik melalui ucapan? Yang pertama yaitu berbicara sopan. Yang selanjutnya yaitu berkata jujur, menghibur teman ketika teman sedih. Nah, biasanya kan kita memiliki teman. Ketika teman kita sedang sedih, kita berusaha menghibur dengan mengucapkan kata-kata yang menyenangkan. Selanjutnya, memberikan nasihat yang baik kepada teman kita ataupun kepada sahabat kita yang sedang memerlukan nasihat. Kemudian yang selanjutnya mengucapkan terima kasih. Nah, mengucapkan terima kasih ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kita diberi sesuatu oleh orang, kita akan selalu mengucapkan terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu perbuatan buruk melalui ucapan. Nah, yang pertama yaitu berbohong. Seperti yang diketahui bahwa berbohong itu adalah berbicara yang tidak benar. Selanjutnya berbicara kasar. Sudah tahu kan contohnya, misalkan berkata-kata yang tidak baik lah. Selanjutnya memfitnah, terus mengejek teman, dan bergosip. Kemudian perbuatan baik melalui badan jasmani. Yang pertama, contohnya yaitu membuang sampah pada tempatnya, kemudian berdana kepada anggota sangha ataupun kita berdana kepada orang yang membutuhkan. Selanjutnya merapikan tempat tidur, ini juga termasuk perbuatan baik yang dilakukan oleh badan jasmani. Kemudian contohnya menyiram tanaman, memasak, dan
merawat atau menyayangi hewan. Itu tadi contoh perbuatan baik melalui badan jasmani. Perbuatan buruk melalui badan jasmani. Ini yang harus kita hindari. Kalau yang tadi perbuatan baik harus kita lakukan, kemudian yang perbuatan buruk melalui badan jasmani harus kita hindari. Yang pertama, yaitu membuang sampah sembarangan. Ternyata membuang sampah sembarangan itu dapat digolongkan menjadi perbuatan buruk, karena kalau akibatnya kita bisa membuat lingkungan kotor dan kita juga menjadi sakit. Kemudian berebut, berantem dengan teman atau saudara. Terus mencopet ataupun mencuri. Selanjutnya berantem, pukul-pukulan. Mencubit itu juga perbuatan buruk melalui badan jasmani. Kemudian memukul hewan ataupun menyiksa hewan. Itu tadi perbuatan-perbuatan buruk melalui badan jasmani yang harus kita hindari. Selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui perbuatan baik dan buruk, kita pasti menginginkan bahwa kita itu akan selalu menjadi orang yang baik. Biasanya orang yang baik itu akan selalu memiliki dua macam, yaitu hiri dan otapa. Apa itu hiri? Hiri adalah perasaan malu untuk berbuat jahat. Jadi ketika seseorang itu memiliki sifat yang baik, dia akan merasa malu ketika dia melakukan perbuatan buruk. Kemudian yang otapa adalah perasaan takut akibat perbuatan jahat. Jadi ciri-ciri orang otapa ini adalah ketika kita melakukan sesuatu perbuatan yang tidak benar, kita akan merasa gelisah, khawatir, ataupun ketakutan akan akibat yang pernah kita lakukan. Terus selalu berbuat kebajikan. Contohnya berdana, berbagi, membantu, dan lain-lain. Mensucikan hati dan pikiran ini bisa kita lakukan dengan cara misalkan dengan bermeditasi. Terus kemudian ketika kita sudah melakukan perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari, tentunya akan memberikan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan kita. Yang pertama, yaitu kita sudah pasti akan hidup bahagia, dipercaya, panjang umur, banyak teman. Nah, itu tadi manfaat berbuat baik. Akibat perbuatan buruk. Jika kita melakukan perbuatan baik akan memberikan manfaat, begitu pula ketika kita melakukan perbuatan buruk juga akan memberikan efek yang negatif dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita akan dibenci atau tidak disukai oleh orang lain. Yang B, kita akan dijauhin. Yang C, tidak memiliki teman. Yang D, tidak dipercaya. Dan yang E, kita bisa berumur pendek. Itu tadi review pembelajaran materi tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk pada kesempatan kali ini. Akhir kata, terima kasih. Terimalah salam kasih dalam Dhamma. Namo Buddhaya.